Baik, kembali lagi kita bertemu. Selamat pagi semuanya. Ibu harap anak didik ibu dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari virus corona yang kita alami sekarang ini. Nah, kembali lagi dengan ibu ya, Ibu Nemsi Sinaga, guru mata pelajaran PPKN kelas 10 Trikarya ya. Nah, di dalam pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan beberapa materi kita. Tapi, namun ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kita. Nah, berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan atas pemberkatan-Mu. Engkau memberkati kami, berikan kami kesehatan untuk dapat bertemu lagi walaupun dalam keadaan belajar daring atau belajar online. Fokuskan kami Tuhan agar siswa-siswi yang saya ajarkan agar mereka fokus untuk mendengarkan penjelasan materi yang saya jelaskan secara daring. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami. Amin. Doa selesai. Baik, di pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan masih tetap di bagian bab 1. Bab 1 di sub C-nya, yaitu adalah mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, di dalam sub C ini ada indikator pencapaian, yaitu adalah menyaji hasil analisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, selain indikator pencapaian, ada juga indikator yaitu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu adalah menganalisis tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke? Nah, kita masuk ke topik pembelajaran kita. Di bagian C yang pertama adalah sistem nilai dalam Pancasila. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sistem, apa itu yang dimaksud dengan sistem nilai, dan apa-apa saja yang terkandung ke dalam Pancasila. Ya, apa-apa saja yang terkandung dalam nilai Pancasila. Nah, yang pertama di sini ada 4 butir ya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan sistem. Sistem itu adalah secara sederhana sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan dan nilai yang lain. Nah, sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau gagasan besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Oke, itu artinya sistem secara sederhana dan juga sistem nilai, ya. Kemudian kita masuk ke dalam Pancasilanya. Apa saja yang terkandung di dalam Pancasila? Pancasila ini mengandung serangkaian nilai, yaitu adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berarti ada mengandung serangkaian nilai katanya. Berarti ada berapa nilai? Ada 5 nilai ya. Ada 5 nilai. 5 nilai yang terkandung ke dalam Pancasila. Nah, jadi sistem nilai Pancasila itu adalah sistem nilai moral ya, sistem nilai moral yang merupakan nilai-nilai dasar yang abstrak. Abstrak tahu artinya? Abstrak itu adalah kebenaran. Abstrak itu artinya adalah kebaikan, ya. Oke. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan topik kita yang kedua yaitu adalah implementasi Pancasila. Dalam implementasi Pancasila, yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 3 tata nilai utama. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Dimensi spiritual ini mengandung nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimana di sini keimanan itu, dimensi spiritual ini adalah sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dimensi yang kedua yaitu adalah dimensi kultural. Dimensi kultural ini mengandung makna bahwa Pancasila itu merupakan landasan falsafah negara yang pandangan hidup bernegara dan sebagai dasar negara. Falsafah negara, pandangan hidup negara, dan sebagai dasar negara. Itu yang dimensi kedua. Masuk ke dimensi yang ketiga. Dimensi yang ketiga yaitu adalah dimensi institusional. Itu artinya adalah
di mana dimensi institusional ini mengandung makna bahwa Pancasila itu sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita sebagai tujuan bernegara dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi di dalam implementasi Pancasila itu ada 3 tata nilai utama yang menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama dimensi spiritual, kedua dimensi kultural, dan yang ketiga dimensi institusional. Oke? Baik, sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu adalah topik yang ketiga, yaitu adalah yang ketiga nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, yang pertama tadi sistem nilai dalam Pancasila, dan yang kedua adalah implementasi Pancasila, dan yang ketiga nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, di sini kita akan membahas kelima sila Pancasila. Yang pertama, nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di dalam penyelenggara pemerintahan, yang pertama itu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama adalah pengakuan, ya. Pengakuan adanya causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya masing-masing, ya. Dan yang ketiga, tidak memaksa warga negara itu untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Dan yang keempat, ateisme itu dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Ateisme, ya. Ateisme dilarang hidup. Dan yang kelima yaitu adalah menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama. Ya, maksudnya di sini adalah toleransi, ibaratnya kita itu saling menghargai walaupun berbeda agama, tidak saling mencemooh, tidak saling mengejek, ya. Dan yang keenam yaitu adalah negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Maksudnya di sini adalah ketika di dalam suatu negara, misalnya di Indonesia, bertentangan antara agama yang saling berbeda, misalnya agama Hindu dengan agama Buddha, agama Kristen dengan agama Islam. Nah, di sini negara lah yang menjadi memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Maksudnya di sini kita kembali mengingat bahwasanya walaupun berbeda-beda kita tetap satu juga. Kita harus ingat apa itu dasar negara, yaitu Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila. Ketika kita bertentangan dengan agama masing-masing, kita harus negara lah yang menengahkan bahwasanya kita harus tetap ingat bahwasanya landasan itu adalah dasar negara itu adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, sebelum lanjut kedua, Ibu akan menjelaskan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama itu lambangnya adalah bintang, ya. Lambang bintang itu adalah sebagai lambang sila pertama. Kemudian masuk kita ke topik yang berikutnya, B, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ini ada beberapa poin. Yang pertama, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Tahu universal? Universal berarti nasional, menyeluruh, ya. Menyeluruh di seluruh penjuru negara Indonesia. Oke? Dan yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Oke? Nah, nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah termasuk sila yang kedua. Lambangnya yaitu adalah lambang sila kedua itu adalah rantai emas, ya. Rantai emas itu adalah lambang sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke? Masuk kita yang ketiga yaitu adalah C, nilai sila persatuan Indonesia.
Di dalam nilai sila persatuan Indonesia ini ada yang pertama nasionalisme. Tahu nasionalisme? Nasionalisme tetap itu adalah yang menyeluruh, ya, yang menyeluruh. Kemudian yang kedua cinta bangsa dan tanah air. Cinta bangsa dan tanah air. Jadi cintailah kamu, misalnya kamu warga negara Indonesia, jangan malu jadi warga negara Indonesia. Cintai negaramu, cintai tanah airmu. Itu maksudnya, ya. Dan yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan keturunan dan perbedaan warna kulit. Ya. Paham di sini maksudnya? Jangan misalnya karena teman kamu itu berkulit hitam, kamu mengejek dia. Karena teman kamu berkulit putih, kamu minder berteman dengan dia. Jangan. Kita harus menghilangkan penonjolan-penonjolan dalam segi kekuatan atau kekuasaan. Misalnya dia orang kaya, aku malu berteman dengan dia, tidak boleh. Kita harus tetap saling yang namanya rasa nasionalismenya, ya. Oke. Dan yang kelima menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Kemudian kita masuk ke topik kita yang berikutnya. Oh, sebelumnya Ibu akan menjelaskan sila persatuan Indonesia. Itu adalah Pancasila sila ketiga. Lambangnya adalah pohon beringin. Masuk kita ke masalah materi kita yang keempat, yaitu adalah nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di bagian D ini ada beberapa butir, yaitu adalah hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi di sini artinya dalam arti umum itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, makanya dikatakan ketika kita memilih presiden, ya, presiden selalu berkata, saya dipilih oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu artinya bahwasanya segala sesuatu hakikatnya demokrasi itu adalah bersifat arti umumnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, paham? Jadi kalau misalnya negara kita ini ribut, yang rugi siapa? Tetap kita yang rugi. Ya, kecuali apabila orang luar datang ke kita, baru kita berhak untuk berdemokrasi. Kita tuntut orang yang berani mengganggu di mana tanah air kita, di tanah air kita sendiri. Oke? Yang kedua itu adalah permusyawaratan. Permusyawaratan artinya di sini adalah mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Permusyawaratan berarti mengusahakan putusan bersama secara bulat, ya. Istilahnya gini, di dalam suatu rapat ada putusan dari A, keputusan dari B. Nah, itu diambil, dikumpulkan semua keputusan A sampai dan B ini, kemudian diambil tindakan secara bersama. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam yang ketiga, yaitu dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Nah, itu dia dalam penyelenggaraan negara. Dan yang keempat, perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat. Ya, Nak, ya? Paham? Oke. Nah, apa lambangnya, Bu? Lambangnya di dalam sila keempat ini yaitu adalah benteng, ya. Gambar benteng, kepala banteng, ya. Itu adalah lambang sila keempat. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu adalah nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada juga beberapa butir, ya, Nak, ya. Yang pertama, yaitu di dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Kemakmuran yang diharapkan di dalam sila kelima ini, ya. Kemudian yang kedua itu adalah seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Ya, maksud Pak, ngerti maksudnya di sini? Di sini artinya ingat ya, dengar ya. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Maksudnya di sini adalah Indonesia itu memiliki
banyak sumber daya alam, kekayaan alam yang sangat berfungsi, ya. Nah, itu digunakan untuk kebahagiaan bersama, bukan malah istilahnya kita sudah tinggal di Indonesia, malah kita merusakkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Itu yang merugi siapa? Tetap masyarakat, ya. Oke? Paham sampai di sini? Dan masuk ke yang ketiga, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini maksudnya adalah melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Di sini maksudnya adalah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, ya. Adil dia. Jadi tidak ada istilah pengangguran dan juga tidak ada istilah wajib lowongan pekerjaan diterima khusus tamatan S1, khusus tamatan D3, tidak. Jadi semua tingkatan dia sesuai dengan bidangnya. Jadi dia adil dalam segi lapangan pekerjaan, ya. Paham? Kemudian selanjutnya apa lambangnya, Bu? Lambang sila kelima yaitu adalah padi kapas, ya. Padi kapas. Oke. Nah, sampai di sini materi kita. Ibu harap semuanya paham. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu adalah kesimpulan pembelajaran. Apa itu kesimpulannya, Nak? Apa itu kesimpulannya, Bu? Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, Pancasila sebagai falsafah bangsa dalam bernegara merupakan nilai hakiki yang harus termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa, lambang pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup bangsa. Itu kesimpulan pembelajaran kita yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, nilai falsafah harus termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Ya, itu kesimpulan pembelajaran kita di topik kali ini. Baik, sampai di sini dulu. Semoga anak didik Ibu tetap fokus atas penjelasan yang Ibu jelaskan. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai melakukan pelajaran daring. Kiranya Kau berkati mereka dimanapun berada, agar mereka tetap fokus mendengarkan penjelasan materi yang dalam pertemuan kami yang kedua kali ini, Tuhan. Semoga semuanya tetap aman dan baik, lancar dalam mengerjakan tugas-tugasnya nantinya ya Tuhan. Terima kasih, doa ini saya sampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, sampai di sini juga ya. Sampai di sini dulu. Selamat belajar dan tetap semangat.